Halo Sobat Adsense, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Yuk kita bahas sama-sama! Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa, kakak akan bacakan terlebih dahulu teksnya. Sudah sebulan lebih, Besudut masuk kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran. Besudut adalah orang rimba pertama yang lulus seleksi sebagai mahasiswa di sebuah universitas di Jambi. Dia berasal dari kelompok orang rimba yang tinggal di daerah aliran Sungai Bernai, Jambi. Dia memilih masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Kelak, Besudut ingin mengejar matahari dan mendidik anak-anak rimba baca tulis. Besudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Uang kos bulanan dibayarkan oleh Bupati Tebo. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya uang bulanan sebesar Rp600.000. Dukungan dan fasilitas tersebut yang dianggap masyarakat rimba sebagai gaji dari pemerintah. Sejak kuliah, setiap Jumat sore Besudut pulang ke rumahnya di kawasan Transmigrasi Tanagaro, Kabupaten Tebo dan kembali Minggu sore. Setiap pulang kampung, dia berusaha menyisihkan uang untuk membeli oleh-oleh. Jika dia tak membawa apa-apa, warga rimba menggerutu karena dianggap kuliah tanpa hasil. Oke, bacaan ini diadaptasi dari monggabai.co.id. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, karena di sini tadinya dalam bentuk satu paragraf yang besar dan diminta untuk dipisahkan untuk menjadi dua paragraf, berarti yang harus diperhatikan adalah paragraf selanjutnya itu memuat topik bacaan yang berbeda ya, atau dia melanjutkan topik bacaan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ada cara cepat juga untuk kita menemukan paragraf yang baru itu dimulai dari nomor berapa. Pertama, biasanya paragraf itu paling tidak terdiri dari 4 kalimat. Jadi sebenarnya tanpa kita membaca secara keseluruhan, kita bisa langsung mengeliminasi kalimat yang salah satu paragrafnya itu tidak lebih dari 4 kalimat. Kalau kita perhatikan yang A itu hanya terdiri dari 3 kalimat pada paragraf pertama. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Nah, tapi hal ini juga tidak bisa langsung kalian jadikan patokan ya, karena ada beberapa jenis kalimat dalam satu paragraf yang ternyata per kalimatnya itu panjang-panjang. Jadi ketika dijadikan paragraf, dia jadi membentuk beberapa baris walaupun sebenarnya mungkin tidak lebih dari 4 kalimat. Nah, jadi kalian harus tetap perhatikan konteks dari bacaannya. Lagi-lagi kakak ingatkan nih, kalau kita membaca bacaan jangan terlalu cepat supaya kita masih mengingat. Jadi kalau kita menemukan soal yang seperti ini, itu kita bisa langsung, tadi di bagian yang mana ya yang kalimatnya memuat topik yang baru dari bacaan tersebut. Nah, kita bisa langsung mencari di bagian yang kita ingat tadi. Nah, kalau untuk di bagian yang bacaan ini, sebenarnya tadi udah langsung kelihatan nih. Bagian kalimat di antara kalimat 5 dan 6 ini dia sudah memuat topik yang baru. Kita bisa lihat dari kalimat 4 dulu ya, kita baca. Dia memilih masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Masih merupakan kelanjutan dari kalimat 3 yang sama-sama menggunakan kata ganti dia. Kemudian di kalimat 5, kelak Besudut ingin mengejar matahari dan mendidik anak-anak rimba baca tulis. Konteksnya masih sama tentang jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kita tidak mungkin memenggal pada kalimat 5. Jadi ini bisa langsung kita eliminasi. Nah, coba sekarang kita lihat kecurigaan kita di kalimat 6.
Bersudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Nah, ini udah kelihatan kan? Yang sebelumnya tadi bicara tentang jurusan, kemudian tiba-tiba bicara tentang bantuan yang diterima oleh bersudut dari berbagai pihak. Berarti ini sudah menemukan topik yang baru. Topik baru. Nah, berarti kita coba lihat nih. Ada nggak pilihan yang dipisahkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, lalu bagian yang barunya diawali dengan kalimat 6. Kita cek ya, tadi yang A 1, 2, 3, bukan. Nah, yang B nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jawabannya untuk kalimat yang dipisahkan dimulai dari kalimat 6, jadi yaitu yang B. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini bacaannya masih sama. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaannya, yaitu gagasan dalam kalimat 1 dapat diungkapkan melalui kalimat. Oke, balik dulu nih ke kalimat satunya. Dia bicara tentang apa sih? Jadi kalimat 1 itu mengatakan, sudah sebulan lebih bersudut masuk kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran. Oke, sudah sebulan lebih bersudut masuk kuliah dan mulai berurusan dengan pelajaran. Tadi yang ditanyakan adalah dapat diungkapkan melalui kalimat. Berarti kita disuruh mencari kalimat dari pilihan jawaban yang maknanya masih berhubungan erat dengan kalimat 1. Oke, dimulai dari yang pilihan A, sejak bulan lalu bersudut mengurusi kuliah dan memulai pelajaran. Nah, kalau kita bandingkan dari kalimat 1 yang awal tadi, ada kata lebih, berarti sudah lewat dari sebulan ya. Kalau kita pilih yang A, itu bisa jadi maknanya tepat sebulan, karena tidak ada kata yang menunjukkan lebih dari sebulan. Berarti pilihan yang A itu bisa kita eliminasi. Kemudian yang B, selama sebulan lebih bersudut sudah kuliah dan mulai mengurusi pelajaran. Oke, ini sama-sama mengandung kata lebih seperti kalimat 1 yang ada di bacaan. Tapi kita nggak boleh buru-buru karena mungkin masih ada kalimat lain yang mengandung kata lebih juga ya. Coba kita masuk ke kalimat yang C. Bersudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari sebulan. Nah, ini juga ada kata lebihnya nih tuh. Berarti kecurigaan kita benar ya. Ternyata ada pilihan lain yang juga sama-sama mengandung kata lebih. Kita masuk ke pilihan yang D. Kesibukan kuliah dan urusan pelajaran sudah dijalani bersudut sejak bulan lalu. Oke, tidak ada kata lebih. Berarti pilihan yang D bisa kita eliminasi. Sekarang kita masuk ke pilihan yang E. Bersudut masuk kuliah dan mengurusi pelajarannya dalam sebulan. Tidak ada kata lebih ya, dia juga hanya menunjukkan makna sebulan, jadi yang E juga bisa kita eliminasi. Nah, berarti dari 5 pilihan, tersisa 2 pilihan jawaban yang bisa kita pilih. Yang pertama, pilihan yang B, selama sebulan lebih bersudut sudah kuliah dan mulai mengurusi pelajaran. Kemudian pilihan yang C, bersudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari sebulan. Sama-sama mengandung kata sebulan lebih, terus kita gimana nih milihnya? Berarti kalau ada 2 kata, maksudnya 2 kalimat yang sama, kita cari kalimat mana yang secara kaidah kalimat adalah kalimat yang efektif atau kalimat yang baku atau kalimat yang paling baik ya di antara kedua kalimat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada penggunaan konjungsi dan. Konjungsi dan itu adalah konjungsi yang menunjukkan kesetaraan, berarti kita bisa cek nih, dari konjungsi dan itu ada nggak sih penggunaan yang tidak efektif. Kita lihat untuk pilihan yang B, bagian dan, itu menghubungkan sudah kuliah dan mulai mengurusi. Yang satu sama-sama verba tapi menggunakan kata dasar, yang satunya lagi verba juga, tapi menggunakan imbuhan me yang menunjukkan bahwa verba tersebut adalah verba aktif atau kata kerja aktif. Nah, karena di sini dia menunjukkan ketidaksetaraan atau ketidaksejajaran, berarti kalimat yang B ini itu tidak efektif. Sebenarnya bisa langsung kita eliminasi, tapi coba kita lihat dulu apakah kalimatnya lebih tidak efektif lagi. Bersudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari
sebulan. Kuliah dan sibuk. Oke. Nah, di sini dia sama-sama menggunakan kata dasar. Oke. Berarti di sini antara B dan juga yang C akan lebih tepat kita memilih pilihan yang C. Besudut sudah kuliah dan sibuk dengan pelajaran selama lebih dari sebulan. Sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Bacaannya masih sama, jadi langsung masuk aja nih ke pertanyaannya. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah kalimat. Oke, jadi yang dimaksud tidak logis itu bisa jadi kalimatnya tidak efektif ya. Atau tidak baku. Nah, kemudian bisa jadi juga ternyata tidak berhubungan dengan bacaan. Jadi dia mengganggu kepaduan bacaan. Nah, kalau tadi kita perhatikan sebenarnya tidak ada kalimat yang mengganggu kepaduan bacaan. Berarti kecurigaan kita bisa ke poin yang pertama kalau ternyata ada kalimat yang tidak efektif atau tidak baku dalam bacaan ini. Nah, sekarang kita tandai dulu nih satu-satu supaya kita bisa lebih fokus ya. Pertama, pilihan A itu adalah kalimat 3. Dia berasal dari kelompok orang rimba yang tinggal di daerah aliran Sungai Bernai, Jambi. Kemudian kalimat 6. Besudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Kemudian masuk ke kalimat 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya uang bulanan sebesar Rp600.000. Kemudian kalimat 9, dukungan dan fasilitas tersebut yang dianggap masyarakat rimba sebagai gaji dari pemerintah. Kemudian kalimat 10, sejak kuliah, setiap Jumat sore Besudut pulang ke rumahnya di kawasan Transmigrasi Tanah Garo, Kabupaten Tebo dan kembali Minggu sore. Oke. Nah, kalau kita bandingkan satu persatu, dimulai dari yang kalimat 3, sebenarnya kalimat 3 itu tidak mengandung bagian yang akhirnya bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Jadi penggunaan kata gantinya betul, karena masih berhubungan dengan kalimat 2. Kemudian predikatnya juga tidak ada masalah ya. Dan dari maknanya pun juga tidak ada masalah. Jadi kalimat 3 itu kita bisa katakan sebagai kalimat yang efektif atau kalimat yang baku. Kalaupun mungkin kalian bertanya, kenapa sih jambinya diberikan tanda koma di depannya? Nah, jadi maksudnya itu adalah bagian dari jambi ini, kata jambi, itu adalah penjelasan letak dari Sungai Bernainya. Jadi kalau kita akan menjabarkan letak dari suatu daerah dimulai dari urutan ya, misalnya dari kecamatannya, terus ke kabupatennya, ke kotanya secara berurutan, itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi ini juga sama nih. Ini kan mau menunjukkan letak Sungai Bernainya ada di mana. Jadi sebelum dia memasukkan kota Jambinya, itu bisa langsung diberikan tanda koma sebelumnya ya, sebelum masuk ke daerah Jambi. Nah, kemudian masuk ke kalimat 6. Besudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Ada nggak sih yang nyadar nih kalau ada hal yang aneh dari kalimat ini? Sebenarnya hampir-hampir nggak ada yang salah ya kelihatannya kalau kita baca, karena kita bisa langsung tahu maknanya itu maksudnya apa. Tapi kalau kita perhatikan ada satu kejanggalan karena ada kesalahan dalam penggunaan konjungsi kata dengan. Oke, sekarang kita coba ingat-ingat lagi deh. Dengan itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menunjukkan alat dan cara. Nah, kalau kita perhatikan dengan konteksnya, besudut kuliah dengan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Apakah ini bagian dari cara sehingga besudut bisa kuliah? Bukan. Seharusnya makna dari kalimat 6 ini, mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak itu adalah alasan sampai besudut itu bisa kuliah. Berarti seharusnya konjungsi yang digunakan itu bukan konjungsi dengan yang menunjukkan alat atau cara. Seharusnya kita bisa menggunakan konjungsi lain, yaitu karena letaknya ada di tengah ya. Jadi kalau untuk menunjukkan alasan, kita pakainya karena. Nah,
Coba sekarang kita cantumkan di bagian yang kata dengan ini, kita gantikan dengan kata karena. Bersudut kuliah karena mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Bisa. Atau bisa lagi berkat, kita ganti juga dengan kata berkat juga bisa. Bersudut kuliah berkat mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Bisa juga. Jadi semuanya sama-sama menunjukkan tentang alasan. Nah, berarti sebenarnya kita bisa langsung pilih nih kalau kalimat yang tidak logis adalah kalimat 6. Tapi balik lagi, kita masih punya beberapa pilihan jawaban, jadi kita jangan langsung buru-buru. Siapa tahu ada kalimat lain yang ternyata lebih tidak bisa dimaafkan kesalahannya ya. Kita lihat di kalimat 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberinya uang bulanan sebesar Rp600.000. Dari penulisan nggak ada yang salah. Dari makna juga bisa dimengerti dengan baik, berarti kalimat ini bisa kita katakan sebagai kalimat yang efektif. Nah, kalau kita masuk lagi ke kalimat 9 sekarang. Dukungan dan fasilitas tersebut yang dianggap masyarakat rimba sebagai gaji dari pemerintah. Ini juga nggak ada masalah ya, penggunaan konjungsi dan yang menunjukkan kesetaraan juga benar. Dukungan dan fasilitas itu sama-sama menggunakan kata benda, jadi nggak ada masalah. Kemudian penggunaan kata kerjanya dianggap yang menggunakan kata kerja pasif juga nggak ada masalah. Jadi untuk kalimat 9 itu masih bisa kita katakan sebagai kalimat yang logis. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan kalimat 10. Sejak kuliah, setiap Jumat sore, bersudut pulang ke rumahnya di kawasan Transmigrasi Tanagaro, Kabupaten Tebo, dan kembali Minggu sore. Gak masalah ya, ini maknanya lebih disingkat atau disederhanakan, jadi kalimatnya juga tidak menunjukkan kalimat yang tidak logis. Berarti betul kecurigaan kita bahwa kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut itu adalah kalimat nomor 6. Oke Sobat Edson, demikianlah pembahasan soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!